Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Bu Nisa mau share materi terkait dengan efek rumah kaca. Oke, di sini ada gambar, perumpamaan adalah gambar. Ini adalah bumi. Ibaratnya ini adalah bumi. Jadi kalau yang ini, yang lingkaran besar itu yang warnanya warna biru muda, itu ibaratnya adalah atmosfer bumi. Nah, di sini yang kita tahu ya, kemarin kita sudah pelajarin. Di sini atmosfer bumi itu terdiri dari apa aja? Ada gas nitrogen, ada gas oksigen, ada gas ini gas rumah kaca. Nah, CO2 juga sebenarnya sudah ada di atmosfer bumi. Cuma presentasinya itu cuma 1%, sedikit banget 1%. Kalau misalnya oksigen itu sekitar 20%-an dan nitrogen itu 70%. Jadi yang paling banyak di atmosfer bumi itu nitrogen ya teman-teman ya. Terus oksigen kita gunakan untuk bernafas, makhluk hidup untuk bernafas, manusia terutama. Terus yang ada lagi nih, ini gas rumah kaca, CO2, CFC sama metana. Jumlahnya cuma 1%. Awalnya 1% dan harusnya cuma 1% ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita balik lagi sekarang ke gambar yang ini nih teman-teman. Ini ibaratnya adalah matahari. Nah, di sini Bu Nisa udah buat garis ya. Garis ini ibaratnya apa sih? Garis ini ibaratnya adalah panas atau cahaya matahari. Panas dan cahaya matahari dia masuk melewati atmosfer bumi. Jadi yang biru ini dia melewati atmosfer bumi. Ketika dia melewati atmosfer bumi, dia itu menjadi dua bagian. Nah, yang satu bagian yang ini dia itu masuk terus ke dalam bumi. Nah, yang masuk ke dalam terus, yang panas cahaya matahari yang masuk terus ke bumi, dia berfungsi untuk menghangatkan suhu bumi. Makanya kita sekarang maksudnya merasa tidak kedinginan ya, karena ada panas dan cahaya matahari yang masuk ke bumi. Nah, selanjutnya lagi ternyata nggak semuanya diteruskan atau masuk ke dalam bumi. Yang lainnya itu dia dipantulkan keluar angkasa. Jadi ketika masuk, sebagian itu ada yang masuk ke dalam bumi untuk menghangatkan bumi, untuk menghangatkan makhluk hidup juga. Terus yang sebagiannya lagi ketika masuk dia keluar lagi. Seharusnya dipantulkan lagi keluar. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, tapi sekarang Bu Nisa mau jelasin. Sekarang Bu Nisa tanya, kendaraan makin banyak tak? Makin banyak ya. Misalnya di sini ada mobil. Motor sekarang kalau misalnya Bu Nisa tanya, di mana-mana itu banyak banget kendaraan yang kalau misalnya teman-teman di jalan aja teman-teman pasti sering banget ketemu sama yang namanya macet. Nah, itu kan di situ bisa kita lihat ya, kalau misalnya di saat itu aja, kondisi saat macet aja banyak banget kendaraan. Terus teman-teman bisa lihat bagian knalpotnya. Nah, di bagian knalpotnya itu keluar gas. Nah, gas yang keluar itu adalah gas CO2. Di sini Bu Nisa ibaratnya seperti yang warna hitam ya. Teman-teman kelihatan nggak warna hitam nih? Nah, gas CO2 yang keluar dari si kendaraan mobil itu dia seperti warna hitam ini. Nah, oke teman-teman, seharusnya sebenarnya gas yang warna hitam itu gas CO2 itu dia bisa diserap atau dia itu nggak kemana-mana kalau misalnya ada si tumbuhan. Di sini kelihatan nggak teman-teman tumbuhan? Oke, Bu Nisa ibaratinnya di sini deh nih. Ini di sini ada tumbuhan. Nih Bu Nisa kasih warna hijau. Ya, di sini ada tumbuhan. Seharusnya gas CO2 yang warna hitam ini yang keluar dari pabrik, terus keluar dari knalpot kendaraan motor, itu seharusnya diserap masuk ke dalam si tumbuhan ini. Nah, tapi sekarang kondisinya tumbuhan ini nih dia tanaman-tanaman mulai nggak ada. Sekarang kalau misalnya kita bisa bayangin, pembalakan liar di hutan aja tuh udah banyak banget, bahkan bisa dibilang hutan banyak yang gundul. Sekarang teman-teman lihat di sekitar teman-teman mungkin ada sebagian yang banyak tanamannya ya, tapi nggak banyak. Di sekitar Bu Nisa aja itu, di sekitar lingkungan Bu Nisa tanaman-tanaman sudah mulai ditebang, akhirnya dibangun perumahan, dibangun perhotelan, dibangun bangunan yang pasti dia itu menebang pohon. Nah, otomatis teman-teman di sini ketika tanaman berkurang atau pohon berkurang, berarti kan CO2 nggak ada yang makan dong. Ibaratnya nggak ada yang ngambil CO2 itu untuk diolah. Jadi ketika CO2 itu masuk ke dalam tumbuhan, diambil oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan ketika ambilnya CO2, dia setelah diolah di dalam tubuhnya tumbuhan, itu keluar lagi bentuknya bentuk oksigen. Makanya kita ngerasa sejuk ya di dekat tumbuhan, karena tumbuhan itu mengeluarkannya oksigen. Jadi tumbuhan itu ambil karbon dioksida,
terus tumbuhan itu juga dia mengeluarkan oksigen. Nah, karena si tanaman ini sekarang makin gak ada, ya otomatis dong menumpuk si gas karbon dioksidanya ini. Numpuk, makin banyak dong, karena nggak ada yang ngambil. Siapa yang mau ngambil gas CO2? Kita nggak mungkin, kita nggak bisa menghirup CO2. Kalau misalnya kita menghirup CO2, kita bisa dibilang mati ya. Nah, karena nggak ada yang ambil, ya otomatis si gas CO2 itu naik ke atas sampai akhirnya di atmosfer. Nah, ketika dia sampai di atmosfer, dia ngumpul si gas CO2 ini. Nih, gasnya ngumpul di sini. Nah, pokoknya ngumpul di seluruh bagian ya. Nih, Bu Nisa gambarnya sini, tapi ini sebenarnya sampai sini ada hitam-hitam yang dibilang di gas CO2. Semuanya itu ada di seluruh bagian bumi, atmosfer bumi. Nah, ini bisa efeknya apa sih? Nah, ketika gas CO2-nya itu ngumpul di atmosfer, otomatis sinar matahari, panas matahari yang harusnya keluar, dia nggak bisa keluar. Dia tertahan. Ya, nggak bisa keluar, dia tertahan, dan akhirnya ketika dia harusnya keluar sampai sini, ketika sampai di atmosfer, dia bingung, dia tertahan oleh CO2, makanya dia balik lagi ke bumi sampai akhirnya ya udah panasnya jadi double. Panas di bumi itu jadi double, teman-teman. Nah, itu disebut dengan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu disebabkan oleh gas-gas rumah kaca, yaitu CO2, CFC, metana, yang mengungkung si panas dan sinar matahari itu nggak bisa keluar. Yang ketika dia masuk harusnya ada yang keluar, tapi dia nggak bisa keluar, sehingga dia balik lagi ke bumi. Makanya bumi terasa semakin panas gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini ibaratnya kemarin kayak kita percobaannya. Kalau kemarin kan percobaan kita nggak ada bolanya ya, kita adanya es batu, itu supaya kita bisa lebih lihat lebih realnya. Jadi di sini ibaratnya adalah ini bumi, yang bola ini adalah bumi. Jadi yang di dalam itu kemarin kita kasih perlakuan ya kan. Di percobaan pertama, teman-teman kemarin yang kacanya dibuka, dia es batunya lebih lama mencair kan? Ya karena ketika dikasih suhu panas, panasnya itu keluar, ada yang keluar. Tapi kalau misalnya ditutup gini, nggak bisa keluar dong, otomatis yang di dalam itu suhunya tetap panas, nggak ada panas yang keluar gitu, teman-teman. Oke, terima kasih, semoga paham ya.